Halo, selamat datang kembali di ARX Channel. Tepat beberapa bulan lalu, AMD itu merilis kartu grafis terbaru mereka, yaitu RX 6600 XT. Nah, si RX 6600 XT ini merupakan keluarga kartu grafis mid to high dari RX 6000 series. Di video kali ini, kita kedatangan kartu grafis terbaru lagi dari AMD, yaitu adik dari RX 6600 XT. Inilah Radeon RX 6600. Radeon RX 6600 ini itu masih sama seperti kakak-kakaknya di seri Radeon RX 6000 series. Dia masih menggunakan arsitektur RDNA 2. Jadi kita nggak perlu lagi jelasin apa aja yang ada di arsitektur RDNA 2. Nah, RX 6600 ini itu sama seperti kakaknya si RX 6600 XT. Dia nggak ada versi reference-nya. Jadi yang akan kalian dapatkan di market kalau kalian ingin membeli RX 6600 ini, itu adalah versi Add in Board atau AIB. AIB itu ya partner seperti vendor-vendor seperti MSI, Asus, Gigabyte, XFX yang ada di samping kiri saya, kemudian PowerColor, dan lain-lain. Untuk model dan juga metode pendinginan dari VGA-nya itu ya tergantung AIB partnernya, dia mau mengeluarkan model yang seperti apa. Untuk spesifikasi dari Radeon RX 6600 ini, itu dia memiliki 28 compute unit beserta dengan ray acceleratornya, dengan game clock up to 2044 MHz, dan VRAM sebesar 8 GB GDDR6. Lebar bandwidth dari RX 6600 ini itu di 128 bit. Untuk PCI interface-nya dia menggunakan PCIe Gen 4. Kebetulan, untuk Radeon RX 6600 yang ada di kita, itu kita dikirimi dari brand SFX dengan tipe 210. VGA SFX Swift 210 ini dia memiliki panjang 24,5 cm dengan metode pendinginan dia pakai 2 fan ya, dan fan-nya ini ukurannya adalah 10 cm. Untuk metode pendinginannya dia menggunakan HSF dan tipenya adalah aluminium fin, bukan aluminium block lagi. Untuk I/O port-nya di sini tuh ada 3 display port dan 1 HDMI. Untuk PCIe power-nya ini di sini ada 1x8 pin ya, dan SFX ini ya ini merupakan brand lama ya untuk AMD. Nggak perlu panjang lebar lagi, daripada kita penasaran gimana performa dari Radeon RX 6600 ini, langsung aja kita masuk ke segmen pengujian. Tapi sebelum itu, kita dengerin yang satu ini dulu. Untuk pengujian dari RX 6600 yang ada di kita ini, kebetulan kita sudah mengujinya menggunakan pengujian offline. Dan pengujiannya kita menggunakan test bench dari AMD Ryzen 9 5950X, untuk motherboardnya dari Asus ROG X570 prosesor 8 formula. Untuk memorinya kita menggunakan di grade expert 16GB kit 3600 MHz. Untuk cooling prosesornya kita menggunakan Edit Cooling SE224 XT Basic, dan power supply kita menggunakan Corsair HX 1200. Sebagai pembanding dari RX 6600 kita menggunakan RTX 3060 karena menurut informasinya performa dari VGA ini tuh sama dengan RTX 3060. Untuk pengujian SITA di sini kita menggunakan software 3D Mark. Di 3D Mark ini ada beberapa API ya, kita bisa menggunakan Firestrak, kemudian Pot Royal untuk ray tracing, dan juga ada TimeSpy. Nah, di Firestrak maupun TimeSpy ini kita menggunakan dua resolusi, ada 1080p dan juga 1440p. Jadi ada Firestrak, Firestrak Extreme, TimeSpy, dan juga TimeSpy Extreme itu untuk yang 4K-nya ya.
Di Firestrike ini menggunakan API dari X11 dan kalian bisa lihat untuk Firestrike yang biasa itu di resolusi 1080p, kalian bisa lihat performa dari RX 6600 ini memang dia mampu mengungguli dari performa RTX 3060. Lalu lanjut di Firestrike Extreme dengan resolusi 2K atau 1440p. Di sini RX 6600 bisa mengungguli RTX 3060 meskipun sedikit ya berbeda kisaran 800 poin. Lanjut di Time Spy dengan API dari X12 dengan resolusi 2K 1440p, RX 6600 ini dia nggak bisa mengungguli performa dari RTX 3060, tapi ini selisihnya hanya berkisaran 200 sampai 300 poin lebih rendah dibandingkan dengan RTX 3060. Lanjut di pengujian 4K-nya di Time Spy Extreme, ini RX 6600 berada di bawah atau berada di belakang RTX 3060 dan kalah hanya kisaran 300 poinan. Jadi ya ini kalau di DirectX 12 RX 6600 kelihatannya dia hanya mampu mendekati performa dari RTX 3060. Dan sebenarnya di pengujian sintetis ini terlihat jelas bagaimana performa dari RX 6600 karena di sini kita bisa melihat bahwa ini kita bisa merefleksikan nanti pengujian gamingnya seperti gimana ya. Nah, di pengujian ray tracing sebenarnya untuk Radeon itu kita bisa menggunakan DXR fitur test dari 3D Mark sendiri. Nah, namun biasanya kita bisa menguji di Port Royal juga. Di ray tracing ini untuk Port Royal-nya memang si Radeon RX 6600 nggak bisa ngalahin performa dari RTX 3060 ya. Ini ya maklum lah ya karena di Nvidia itu dia memang sudah mendevelop ray tracing itu lebih awal dibandingkan dengan Radeon. Kelihatan jelas waktu kita menggunakan pengujian dari ray tracing fitur test dari Benchmark atau 3D Mark. Di sini memang average FPS yang dihasilkan untuk RX 6600 ini lebih rendah dibandingkan dengan RTX 3060. Lanjut di pengujian berikutnya adalah pengujian rendering 3D. Kita menggunakan Blender dengan versi 2.93.1, 2 scene langsung ya, ada BMW dan juga Classroom scene. Di sini terlihat jelas untuk RX 6600 ini hanya unggul di scene tertentu, terutama di scene Classroom ya, untuk rendering menggunakan OpenCL. Sedangkan untuk RTX 3060 ini unggul telak ketika dia menggunakan rendering menggunakan Optics. Sedangkan untuk rendering menggunakan CUDA, untuk Classroom scene-nya ini dia lebih lambat dibandingkan dengan RX 6600. Akhirnya yang ditunggu-tunggu adalah pengujian gaming. Ya, kalian bisa lihat di layar kalian sekarang, ini adalah hasil average FPS di pengujian gaming RX 6600 kita bandingkan dengan RTX 3060. Memang resolusinya kita set semua di 1080p, namun untuk preset gamingnya ini tergantung game yang kita pakai ya. Ada beberapa yang ada di mentok kanan dan juga ada yang nggak sampai mentok kanan, ada si very high ya. Nah, kita bacakan dulu yang Cyberpunk 2077. Ini kita nggak bisa ngetes di Ultra, karena ketika kita tes di Ultra itu Cyberpunk 2077 terutama yang RX 6600 itu nggak bisa menghasilkan average FPS di atas 60 atau stabil di 60 itu dia nggak bisa. Akhirnya kita turunin ke high dengan resolusi sama 1080p. RX 6600 ini masih belum bisa mengungguli performa dari RTX 3060, tapi kalau kalian lihat di sini average FPS dari RX 6600 ini nggak beda jauh dengan RTX 3060, hanya berbeda kisaran 6 average FPS. Nah, di game-game yang lainnya seperti Shadow of the Tomb Raider, Fortnite, Far Cry 6, Deathloop, Watch Dogs Legion, Dirt 5, dan Assassin's Creed, di sini ada beberapa yang unggul ya, contoh seperti Watch Dogs Legion. Dan ini di settingan preset very high, RX 6600 ini mampu mengungguli RTX 3060, walaupun nggak beda jauh sangat sekali. Sedangkan untuk Assassin's Creed Valhalla ya, karena Assassin's Creed Valhalla ini adalah game yang bekerja sama dengan AMD, akhirnya RX 6600 ini mampu mengungguli performa dari RTX 3060 dengan preset Ultra High alias mentok kanan ya. Untuk game-game yang lainnya seperti Far Cry 6 dan Shadow of the Tomb Raider, RX 6600 ini mampu menyamai performa dari RTX 3060. Bahkan angkanya kurang lebih sama. Untuk Far Cry 6 angkanya sama persis, nggak jauh beda. Ya, lanjut di pengujian gaming menggunakan fitur RT atau DirectX Ray Trace. Nah, di pengujian Ray Trace ini hanya beberapa game yang kita pakai ya. Terutama game Far Cry 6 ini adalah game terbaru dari AMD. Dan di sini nggak ada fitur Ray Trace, ya, Ray Tracing-nya seperti Ray Tracing Nvidia. Dia hanya menggunakan DXR on atau off. Nah, di sini terlihat jelas di pengujian ini
RX 6600 ini masih belum bisa mengungguli performa dari RTX 3060 ya, maklum ya, karena di AMD Radeon itu untuk performa ray trace atau RT ini baru, jadi dia masih dalam tahap pengembangan, otomatis performanya pun itu nggak akan bisa mengungguli dari RTX 3060. Namun kalian bisa lihat di sini di pengujian gaming di Dirt 5, nah RX 6600 ini memang mampu mengungguli di RTX 3060, tapi kita lihat di sini ini kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah hasil marginal error, jadi perbedaannya hanya average 1 fps lah. Ini bisa kita katakan bahwa hasil performa dari RX 6600 ini sama dengan RTX 3060 di Dirt 5 aja. Tapi kalau kalian lihat secara garis besar performa gaming test di DirectX Ray Trace, RTX 3060 ini masih lebih unggul jika dibandingkan dengan RX 6600. Lanjut di pengujian power consumption, kita menggunakan 3D Mark Watt Live Extreme Stress Test dan kita looping selama 5 kali. Dan hasilnya ya ini posisi idle sebelum 3D Mark Watt Live Extreme Stress Test-nya kita mulai. Untuk RX 6600 ini mengkonsumsi daya sebesar 19 Watt, sedangkan RTX 3060 itu mengkonsumsi daya sebesar 10 Watt. Jadi kalau dalam keadaan idle, sedangkan ketika kita nyalakan atau kita mulai pengujian 3D Mark Watt Live Extreme Stress Test-nya, power consumption dari RTX 6600 ini dia mengkonsumsi daya sebesar 125 Watt. Sedangkan untuk RTX 3060 dia mengkonsumsi daya sebesar 144 Watt. Ya lebih boros RTX 3060 sedikit ya dibandingkan dengan RX 6600. Namun ketika maksimum load-nya, ternyata RTX 3060 ini memiliki maksimum load yang lebih tinggi dibandingkan dengan RX 6600. Bayangkan aja ini selisihnya hampir 40 Watt lebih tinggi dibandingkan dengan RX 6600. Lanjut untuk pengujian temperaturnya di Radeon RX 6600 ini, kita langsung aja pengujian secara live. Kita menggunakan FLIR dan nanti mungkin kita akan mengujinya menggunakan 3D Mark Watt Live Extreme Stress Test dan kita looping ya. Jadi kalian bisa lihat di bagian manakah yang paling panas untuk SFX Swift 210 Radeon RX 6600 yang ada di kita ini. Yuk langsung aja kita masuk ke pengujian temperaturnya. Oke, sekarang kita sudah masuk di pengujian temperatur dan ini kita sudah lagi berjalan di pengujian software 3D Mark Watt Live Extreme Stress Test. Kita looping selama 5 kali dan ini kita sudah masuk di looping ketiga. Kalian bisa lihat di layar kalian, nah, ini kita menggunakan dua pembacaan suhu ya. Kita pakai HW Info Logging dan juga kita menggunakan thermal temperatur dan kita menggunakan FLIR. Di HW Info Logging sementara ini pembacaan GPU temperaturnya di kisaran 64 derajat Celcius dan di FLIR kita itu pembacaannya itu kurang lebih sama di 63,6 derajat Celcius. Jadi pembacaan temperaturnya sama ya. Sedangkan untuk di bagian depan VGA ya, bagian depan VGA itu pembacaan suhunya di kisaran 40, 45, 48 itu paling tinggi ya. Jadi yang memang pembacaan yang paling panas itu berada di belakang VGA tepat di core GPU-nya. Dari hasil pengujian yang kita lakukan, Radeon RX 6600 ini itu memang mempunyai performa yang mirip dengan RTX 3060. Namun jika kalian adalah user game yang suka bermain game sambil menikmati visual grafik, memang performa ray trace dari RX 6600 ini kalah telak jika dibandingkan dengan RTX 3060. Lagi pula, kenapa AMD harus mengeluarkan RX 6600 ini untuk mengalahkan performa dari RTX 3060 di gaming non-ray trace-nya? Kan sudah ada kakaknya si Radeon RX 6600 XT. Untuk harga dari Radeon RX 6600 ini, itu kita memang belum mendapatkan informasinya berapa harga pastinya di Indonesia maupun harga SRP globalnya. Kita mempunyai ekspektasi yang tinggi ya. Kalau misalnya Radeon RX 6600 ini itu mempunyai harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan RTX 3060, tentunya ini akan menjadi solusi buat kalian yang memang mencari kartu grafis mempunyai performa yang oke di resolusi 1080p. Sekian video review Radeon RX 6600 dari kami, tim ARX. Kalau kalian suka baca artikel dan news, jangan lupa mampir di website kita di arx.co.id. Kalau kalian punya Instagram, jangan lupa kepoin Instagram kita di @arxidmedia. Suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah kalau kalian masih punya banyak pertanyaan mengenai VGA yang satu ini. Share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe. Salim Mukhtar, ciao.